warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman pembelajar. Selamat datang di Educast Challenge. Di sini kami akan membahas mengenai pendidikan inklusif. Bagaimana bahwa apakah hak setiap anak atau hanya sekedar slogan? Sebelum masuk ke materi, mari kita berkenalan dulu dengan para narasumber kita. Di sini ada narasumber pertama kita. Halo, saya Eva. Ada narasumber kedua kita. Halo, saya Shelly. Dan juga natulis kita. Halo, saya Zakialuta Sakrolus Saputra. Langsung saja kepada pemaparan data-datanya kepada natulis kita. Silakan memaparkan tentang hasil-hasil dari data pendidikan inklusif. Baik, terima kasih pada host yang telah memberikan presentasi. Berdasarkan survei ini serta data pendukung dari National Ministry 2020 dan Dinas Pendidikan, meskipun jumlah sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusif meningkat secara kuantitatif, kenyataannya lebih dari 60% anak dengan kebutuhan khusus masih menghadapi hambatan aksesibilitas fisik dan juga kurikulum. Banyak sekolah hanya sebatas menerima keberadaan murid ABK, tetapi belum mampu menyediakan pembelajaran yang ramah dan juga adil. Baiklah, menarik ya. Mungkin untuk menggali lebih dalam kita bisa langsung saja menanyakan tentang bagaimana pendidikan inklusif itu sendiri melalui materi kita. Eva Melisa, boleh dipaparkan? Baik, tepat sekali. Yang terjadi di banyak daerah kita adalah pseudo inclusion atau inklusi semu. Sekolah menggantung label inklusif sebagai pemenuhan kewajiban administratif kebijakan tetapi di dalam kelas. Murid dengan disabilitas atau perbedaan gaya belajar justru terasingkan. Nah, di sini ada dua konsep penting yang dapat menjelaskan fenomena ini. Yang pertama adalah teori ekologi, Brundtland. Menurut teori ini, perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, terutama lingkungan terdekat atau mikrosistem, seperti keluarga, sekolah, guru, dan teman sebaya. Dalam konteks pendidikan inklusif, apabila lingkungan kelas belum mampu menciptakan interaksi yang positif dan adaptif antara guru, murid reguler, dan murid berkebutuhan khusus, maka proses belajar mereka tidak akan berkembang secara optimal. Artinya, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada peserta didik, tetapi juga pada lingkungan yang mendukung mereka untuk belajar bersama. Nah, yang kedua itu kita perlu membedakan antara konsep equity atau kesetaraan dengan equity atau keadilan. Equity berarti semua peserta didik memperoleh perlakuan yang sama, misalnya menggunakan metode pembelajaran tugas dan bentuk penilaian yang sama. Namun perlakuan yang sama belum tentu adil karena setiap anak memiliki kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan inklusif lebih menekankan pada equity, yaitu memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan belajar. Setuju, sangat setuju. Karena pendidikan inklusif itu harus didukung dan disupport oleh lingkungan sekitar. Harus ditanamkan sedari awal, sedari dini bahwasanya kita tidak memperbolehkan untuk diskriminasi untuk pendidik dan antar pendidik dan juga peserta didik. Mungkin bisa langsung saja kepada materi yang kedua. Murid dengan latar belakang berbeda membutuhkan scaffolding atau dukungan berjenjang yang sesuai dengan potensi mereka, bukan dipaksa mengikuti rata-rata kelas. Jadi teori konstruktivisme sosial atau pivotski menjelaskan bahwa anak belajar paling baik melalui interaksi dan bimbingan dari guru, teman, dan orang lain. Apa itu source of personal development? Jadi source of personal development adalah kemampuan yang belum bisa dilakukan sebagai mahasiswa, tetapi bisa dicapai jika mendapatkan bantuan terdekat. Kedua, scaffolding adalah bantuan atau pendampingan
boleh memaksakan semua siswa belajar dengan cara yang sama dan kecepatan yang sama. Contohnya, anak berkebutuhan khusus mungkin membutuhkan waktu lebih lama atau media belajar yang berbeda dibandingkan teman-temannya. Guru perlu menyesuaikan cara belajar agar semua siswa bisa belajar dengan baik. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana peserta didik itu memiliki tolak ukur yang berbeda. Jadi sistem pembelajarannya mungkin juga akan sedikit berbeda. Bagaimana bahwa guru bisa memperlakukan berbeda, tetapi memberikan dukungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baiklah, mungkin saya sarankan kepada anak tulis untuk menyampaikan kesimpulan daripada pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan untuk keseluruhan materi kita hari ini adalah pendidikan inklusif di Indonesia seringkali harus sebatas inklusi semua, di mana lebih dari 60% anak berkebutuhan khusus masih mengalami hambatan kurikulum meskipun sekolah sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusif. Diskusi menekankan pentingnya beralih dari kesetaraan prosedural ke keadilan pedagogik melalui diferensiasi pembelajaran dan mengatasi kendala utama seperti kompetensi guru serta stigma lingkungan. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita pada podcast malam ini. Saya sebagai host mewakili meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau sesuatu yang menyinggung hati kalian. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami.